Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kabarnya luar biasa, amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita bersuka cita di dalam Tuhan, Bapak Ibu tetap antusias, tetap bersemangat, tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya adalah perkokoh akar menghadapi terpaan angin. Wah, ini pesan Tuhan sesuatu yang sangat luar biasa buat setiap kita Bapak Ibu ya. Dikatakan gini, perkokoh akar menghadapi terpaan angin ya. Artinya Bapak Ibu, ini adalah satu satu dorongan buat setiap kita agar setiap kita boleh memperkokoh ya. Memperkokoh akar di dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan sampaikan akan ada angin Bapak Ibu. Wow, akan ada angin nih. Entah itu anginnya kencang ataupun angin yang sepoi-sepoi Bapak Ibu. Yang jelas adalah ada angin ini. Ya, ada angin yang bisa menggoncang, yang bisa mencabut, yang bisa menumbangkan, yang bisa merubuhkan kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu ya. Artinya sebelum angin itu menerpa Bapak Ibu, kita harus memastikan bahwa kita sudah memperkokoh dulu kehidupan setiap kita. Amin ya. Memperkuat akar kita. Jangan sesudah angin sudah menerpa, jangan sesudah sudah tumbang Bapak Ibu ya, baru kita sadarin gitu. Jangan sampai gitu ya. Jadi perkokoh dulu ya. Sebelum angin itu datang Bapak Ibu menerpa kehidupan setiap kita, pastikan bahwa kita sudah memperkokoh akar kita ya Bapak Ibu ya, di dalam Kristus. Ya, jangan kebalik-kebalik. Ya. Artinya jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan ini kepada setiap kita. Ya. Jangan sudah ada badainya dulu, sudah ada terpaan anginnya dulu, baru mulai siap-siap memperdalam, memperkuat akar kita. Itu sesuatu yang terbalik seperti itu ya. Ya. Artinya Tuhan sedang mengingatkan ini kepada setiap kita Bapak Ibu. Untuk apa? Agar kita menyadari ini apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ya. Kalau saya punya berkesempatan Bapak Ibu ya kalau pulang ke daerah ya. Karena memang tempat tinggal di kampung saya itu pinggir pantai sekali ya. Kalau saya pulang saya suka memperhatikan ada pohon-pohon yang bertumbangan Bapak Ibu ya. Khususnya itu pohon-pohon kelapa Bapak Ibu. Ya. Ternyata yang tumbang itu yang mulai kelihatan akarnya tinggal nempel-nempel sedikit, itu yang tumbang-tumbang itu seperti itu. Sedangkan pohon kelapa yang berakar di dalam tanah itu susah diguncangkan ternyata. Ya. Nanti satu kesempatan Bapak Ibu kita bisa lihat itu ya. Ya. Di Kepulauan Mentawai itu ya, soalnya memang penghasilan kopra Bapak Ibu ya. Jadi kelapa semua rata-rata ya. Jadi kalau saya perhatikan saya lihat waduh. Iya ya, angin itu bisa menumbangkan. Kita tahu lah akar pohon kelapa juga kuat loh Bapak Ibu. Tapi kalau sudah muncul akarnya tinggal sedikit, nah datang tuh tiupan tuh. Bisa tumbang. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, tidak sedikit orang-orang percaya bertumbangan loh. Karena tidak berakar kuat di dalam Kristus. Ini pesan ini datang kepada setiap kita Bapak Ibu. Sebagai suatu peringatan sebenarnya. Di dalam kehidupan setiap kita. Ya, saya nggak akan panjang-panjang Bapak Ibu, saya akan langsung pada inti pesan Tuhan ya. Saya percaya setiap kita, jemaat Tuhan ini sudah mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Pak Ishak ya. Ya saya tidak akan panjang-panjang, bagian awal saja saya akan sampaikan di sini Bapak Ibu. Sebagai inti pesan Tuhan, Tuhan ingatkan ini pada setiap kita. Dikatakan akan banyak orang-orang percaya, dalam tanda kutip ya, tumbang dikatakan. Ini sesuatu yang serius, sesuatu juga yang mengerikan, menyedihkan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Makanya perenungan saya adalah Tuhan tuh baik memberikan pesan ini supaya kita berawas-awas gitu. Karena apabila seseorang tidak berakal di dalam Kristus, maka sangat mudah tumbang. Nanti Bapak Ibu boleh lihat lagi ya di YouTube kita ya. Ada banyak hal yang Pak Ishak sampaikan ya. Itu bagian awal saja yang saya sampaikan. Arti kita perlu menyadari ini Bapak Ibu ya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2.
Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Sama-sama kita lihat ini Bapak Ibu. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Apa yang firman Tuhan sampaikan di sini? Dikatakan gini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rasul Paulus menyampaikan pesan ini kepada jemaat yang ada di Kolose Bapak Ibu. Apa pesannya? Ada pesan penting yang disampaikan agar mereka orang-orang percaya pada masa itu dalam keadaan apapun. Nah, kita bisa melihat dari ayat ini Bapak Ibu, ada banyak hal. Mereka harus tetap berada di dalam Kristus. Itu kuncinya. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, mereka harus berada di dalam Kristus. Iya. Mereka harus berakar, mereka harus dibangun di atas dasar firman, harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya kalau kita lihat pas ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu, ada sesuatu yang Paulus memang sampaikan kepada jemaat Kolose ini Bapak Ibu ya. Yang terakhir dikatakan, dan orang percaya di Kolose ini harus melimpah dengan syukur. Dan di masa sekarang Tuhan berbicara kepada setiap kita. Tuhan katakan bahwa kita harus memperkokoh akar dalam menghadapi terpaan angin di dalam kehidupan setiap kita. Nah, tinggal ini respon kita apa gitu Bapak Ibu. Jangan sampai Tuhan sudah menyatakan itu kepada setiap kita nggak ngerespon dengan baik. Akhirnya apa? Kehidupan kekristenan kita akan tumbang. Kalau boleh saya katakan akan tercabut sampai akar-akarnya Bapak Ibu. Artinya respon kita mesti sungguh-sungguh. Ini nggak bisa main-main. Harus berdasar, harus berakar. Kita nggak bisa abai-abai gitu. Nggak bisa. Mari kita tangkap bersama-sama Bapak Ibu. Ini Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Akan ada angin Tuhan sampaikan itu. Jangan sampai angin kecil saja sudah tumbang Bapak Ibu ya. Ini memalukan sekali gitu. Jadi kita sama-sama tangkap Bapak Ibu ya. Pak Ishak sampaikan satu hal ya. Tapi dibagi tiga, ada bagian ya. Ada 3 bagian. Pak Ishak sampaikan pastikan berakal dalam hal yang benar. Ya. Kemudian dibagi 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama itu berakar dalam firman. Nah ini sangat penting. Ya. Firman, berakar di dalam firman kita tidak boleh abai. Ya. Yang penting saya sudah dengar firman Tuhan di hari Minggu. Aduh, rasanya nggak kuat ya kayak gitu ya. Ada nggak hari-hari yang lain kita membangun, mempelajari, melakukan firman di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, berakal dalam kasih. Kasih mulai luntur hari-hari ini Bapak Ibu. Kadang-kadang lebih mementingkan diri sendiri. Berbicara tentang, Pak Ishak sampaikan tentang keberfungsian seorang pemimpin. Jadi saya merenungkan, iya ya kalau sampai tidak ada keteladanan seorang pemimpin di dalam keluarga. Generasi di bawah selesai Pak. Gak akan kuat. Kepercayaan diri terhadap anak jadi gak ada, jadi kurang gitu. Karena gak ada contoh yang bisa dilihat. Itu PR buat para bapak-bapak ya. Artinya ketika Tuhan sampaikan itu, yuk kita renungin lagi. Kita aplikasikan di dalam hidup setiap kita. Bagian ketiga, berakar di dalam kekuatan Roh Kudus. Tapi saya sangat ini Bapak Ibu ya. Kita di dalam gereja kita di tempat ini kan ada ibadah pengurapan Roh Kudus. Ya. Diingatkan saja tidak mau datang itu kan keterlaluan Bapak Ibu ya. Tidak mengambil kesempatan untuk mengambil waktu yang terbaik itu untuk mengalami yang namanya kepenuhan di dalam Kristus. Itu sesuatu yang harus dan wajib. Ya, berakar di dalam kekuatan Roh Kudus. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar 2 hal. Ya, kita akan lihat 2 hal bersama-sama Bapak Ibu. Apalagi yang sama-sama kita mau tangkap ya Bapak Ibu. Yang pertama gini Bapak Ibu. Hal yang harus dilakukan untuk menjadi orang percaya yang berakar. Yang pertama, pastikan kita berakar di dalam Injil Kristus. Pastikan kita berakar di dalam Injil Kristus. Ya, di dalam Injil yang murni. Ini saya harus tekankan Bapak Ibu ya. Di dalam Injil yang murni. Ya, bukan berakar kepada Injil yang palsu. Karena adalah yang palsu Bapak Ibu ya. Hari-hari ini kita bisa melihat Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang terguncang imannya.
Ya. Dikatakan tumbang dalam kehidupan kerohanian akibat tidak berakar dengan benar. Ya. Pak Ishak sudah jelaskan itu ya. Tidak tertanam dengan benar. Itu bertebaran. Injil palsu itu bertebaran. Dan tidak sedikit orang yang mengikuti itu. Ya. Kita bisa lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23. Apa yang firman Tuhan katakan di sini Bapak Ibu? Dikatakan gini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dalam terjemahan lainnya tidak digoyahkan. Tetap bertahan. Ya. Dan jangan mau digeser dari apa? Nah ini nih. Pengharapan Injil. Jadi inti pemberitaan Rasul Paulus itu tentang Injil Kristus. Tentang pengharapan di dalam Injil itu. Dikatakan yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita harus berakar di dalam Injil Kristus yang murni. Makanya kita perlu mempelajari firman, menyelidikinya. Supaya apa? Ketika ada pemberita-pemberita Injil yang palsu, yang tidak murni ini. Sehingga itu tidak menggoncang iman gitu loh. Karena kita banyak mendengar sekarang rupa-rupa pengajaran itu, aduh. Itu begitu mengecokkan orang-orang percaya. Ada orang-orang yang memandikan Bapa, Roh Kudus. Yesus itu lebih rendah dikatakan. Aduh itu menyedihkan itu. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah gini Bapak Ibu. Pak Ishak juga udah jabarkan. Kita harus memutuskan untuk tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus harus tinggal di dalam kita. Itu ada di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4a. Dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bukan hanya sekedar kita mau tinggal di dalam Kristus. Tetapi tidak mau mengizinkan Kristus tinggal di dalam kita. Ya saya mau tinggal di dalam Kristus supaya dapat berkat. Supaya bertumbuh, itu bagus. Tapi kalau kita tidak mengizinkan Kristus tinggal di dalam kita, itu celaka. Kenapa sih seorang tidak mengizinkan Kristus tinggal di dalam kehidupannya? Karena ada hal-hal yang dilakukan yang bertentangan dengan nilai-nilai Injil. Penyembahan berhala masih dilakukan. Dosa tetap jalan. Pelanggaran tetap jalan. Bagaimana kita bisa berakar di dalam Kristus? Kalau tidak ada keselarasan di dalamnya. Gak akan bisa berakar kuat. Kalau Injil yang palsu yang kita hidupi di dalam kehidupan setiap. Makanya kita perlu diajar Bapak Ibu ya. Perlu dimuridkan ya. Agar kita berakar kuat di dalam Kristus ya. Kan masalahnya gini kan, tidak semua orang mau diajar loh. Ada wadah yang membuat kita bisa berkembang untuk mendapat pengajaran yang benar gitu. Gak mau gitu. Gak semua orang mau diajar. Gak semua mau dimuridkan Bapak Ibu. Padahal itu bagian terpenting di dalam kekristenan. Mungkin lebih orang suka undangan, ayo ngopi yuk, cepat itu. Tapi kalau yuk belajar yuk. Harus mau diajar. Selanjutnya harus mau bertekun di dalam doa. Dan menghidupi firman hari demi hari di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Mari kita lihat Kolose pasal 2 ayat 8. Makanya penting kita diajar, dimuridkan. Pentingnya kita bertekun di dalam doa dan menghidupi firman-firman. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 8 dijelaskan gini Bapak Ibu. Dikatakan gini, hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut apa? Ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak, nah ini dia. Tidak menurut Kristus. Ajaran-ajaran palsu ini selalu akan ada Bapak Ibu. Filsafat-filsafat yang kosong akan selalu ada. Roh-roh dunia yang menyesatkan ini akan selalu ada di dalam kehidupan kekristenan. Jadi jika seseorang tidak bertekun, tidak mau dimuridkan, tidak mau diajarkan, akan mudah tumbang.
Itu pilihan buat setiap kita Bapak Ibu. Makanya ketika Tuhan sampaikan Bapak Ibu ya, berkokok akar dibilang. Karena banyak orang percaya tidak memperhatikan ini. Tidak mau memperhatikan untuk memperkokok akar ini. Tidak terlihat tapi sangat penting. Akar ini sangat penting tapi sangat diabaikan. Itu jangan sampai Bapak Ibu. Ini kita bersyukur Tuhan tuntun kita. Artinya kita mesti antusias. Harus memperhatikan setiap pesan yang datang kepada setiap kita. Sejujurnya kalau kita mau belajar merenungkan Bapak Ibu ya. Itu step by step Tuhan tuntun kita tuh. Kebayang Bapak Ibu kalau orang-orang Kristen cuma mengandalkan hari Minggu datang, hari Minggu yang penting ibadah. Hari-hari lain ada persekutuan-persekutuan yang tidak mau ikut. Jangan-jangan sebelum angin datang tuh sudah tumbang. Ya kita bersyukur Bapak Ibu ya Tuhan kasih pesan ini buat setiap kita. Itu yang pertama sama-sama kita lihat ya. Sekarang bagian yang kedua Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu ya. Sederhana ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah pastikan bahwa kita berakar di dalam persekutuan dengan Kristus dan sesama. Nah, ini persekutuan ini sangat penting Bapak Ibu ya. Tapi bukan asal-asal kumpul ya. Persekutuan yang dapat membangun iman kita. Persekutuan yang membangun, apa maksudnya? Membangun akar kita lebih dalam dan lebih kuat. Jangan ngabisin waktu ketemu-ketemu tapi tidak ada sesuatu yang terbangun di dalam kehidupan setiap kita. Banyak gak kita temukan hal-hal kayak gitu? Asal kumpul tapi gak ada tujuan yang jelas. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Ibrani pasal 10 ayat 25. Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti, ini saya mau tekankan ini Bapak Ibu. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertanyaannya, mengapa setiap kita tidak boleh menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah? Supaya kita bisa berakar kuat. Alkitab mengatakan bahwa ada orang-orang yang terbiasa menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang akan tumbang Bapak Ibu. Gak mau berakar di dalam Kristus. Menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Mungkin dengan berbagai alasan apapun. Ya saya kan sibuk ngurus keluarga. Saya sibuk mengurus pekerjaan dan sebagainya. Ketika seseorang memutuskan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Pertanyaannya sederhana, bagaimana seseorang itu bisa berakar kuat gitu loh. Karena di dalam pertemuan-pertemuan ibadah Bapak Ibu, ada sesuatu yang kita alami. Hidup kita dibangun, iman kita semakin kuat. Ya kita mau lihat tentang cara hidup jemaat mula-mula Bapak Ibu ya. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Apa sih yang mereka lakukan sehingga menjadi pribadi yang kuat, berakar kuat di dalam Kristus Bapak Ibu ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Apa yang dikatakan? Mereka apa? Bertekun dalam pengajaran, nah itu dia. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam apa? Persekutuan, nah itu. Itu gak bisa dipisahkan itu, satu paket. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan hidup dalam persekutuan. Jangan dipisahkan, ini dalam satu kesatuan. Bahkan Rasul Paulus mencatat itu Bapak Ibu, agar jemaat yang dia layani hidup di dalam ketertiban. Ya, ketertiban dalam hal apa? Kita bisa lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 5. Ketertiban itu banyak. Ketertiban dalam hal belajar. Untuk menangkap pesan-pesan Tuhan. Tertib dalam kehidupan hari-hari. Bagaimana mereka hidup di dalam persekutuan demi persekutuan. Kalau bisa persekutuan itu tiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Dimulai mungkin dalam keluarga kita. Dalam hal terkecil. Ayo bangun persekutuan itu. Mungkin ada yang mengatakan, Pak sulit ya membangun persekutuan. Udah seharian kerja, istirahat, bangun, ngapain lagi, kerja lagi. Di dalam keluarga ini sangat penting.
Persekutuan dengan sesama sangat penting. Tetapi saya tekankan persekutuan yang benar. Persekutuan yang membangun iman. Ya. Artinya akar kita mesti tertancap dengan benar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah ketemu sama orang-orang yang sudah diajak ibadah pun sudah. Saya pernah ketemu orang-orang yang model kayak gini. Untuk apa bang? Untuk apa ibadah bang? Sama aja katanya. Saya bilang beda lah. Akhirnya apa? Ketika masalah datang, aduh, mulai nyala-nyalakan keluarganya dan sebagainya. Melayani gak penting. Dimuridkan gak penting. Saya pikir sakit jiwa orang ini, saya pikir gitu. Itu bagian terpenting. Kalau kita perhatikan jemaat mulai melakukan itu. Hidup dalam pengajaran. Dan hidup dalam persekutuan di dalam Kristus. Mari kita lihat Amsal 12 ayat 3. Ini ayat terakhir Bapak Ibu. Amsal 12 ayat 3. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini Bapak Ibu? Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Tetapi akar orang benar tidak akan apa? Tidak akan goncang. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Tetapi akar orang benar tidak akan apa? Tidak akan goncang. Jadi tidak panjang lebar Bapak Ibu ya. Dua hal ini sama-sama kita tangkap, sama-sama kita pelajari di dalam kehidupan setiap kita. Bahwa kita harus memastikan kita berakar di dalam Injil Kristus ya. Di dalam Injil yang murni. Yang kedua pastikan bahwa kita berakar dalam persekutuan dengan Kristus dan juga sesama. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.